Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Di sini kami ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tidak keluar dari grup Pastor Message, Karena informasi, update, curahan hati Pak Gembala ada di situ. Terus, ibadah online kita akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan telat ya, meskipun kita nggak satu ruangan. dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melalui bendahara gereja masing-masing. Tetap di rumah aja ya dan jaga kesehatan. Yuk kita ikuti anjuran pemerintah. Sebelum kita mulai ibadah kita, Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat kedua tangan kita dan mengucapkan password kita. 2, 3. Darah Yesus bagi bangsa Indonesia, darah Yesus bagi gereja kami, darah Yesus bagi keluarga kami, darah Yesus bagi pribadi kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita dapat merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya percaya, walaupun kita dalam keadaan ibadah online seperti ini, kuasa Tuhan dan urapan Tuhan bekerja luar biasa di tengah-tengah kita. Amin. Dan sekarang mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita, dan mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang hari ini Tuhan. Kami mau membawa pujian kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik, pengagungan yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau naik ke surga dan Engkau duduk di tahta Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala kuasa tunduk dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini lagi dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Tetapi kami terlalu percaya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang terlalu dahsyat dengan segala perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami terlalu percaya Tuhan, sumber kekuatan kami ada di salib-Mu Tuhan Yesus. Engkau sumber harapan dan Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh yes Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of love. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. Every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of love. In Christ alone, I place my trust, Jesus, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of love. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of love. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source. Sekali lagi katakan, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of love is Christ alone. My source of strength, my source of love is Christ alone. My source of strength, my source of love in Christ alone. Haleluya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita mau menaikkan tangan kita. Kita mau mengucapkan, Yesus Engkaulah Tuhan Raja kami sebanyak 5 kali dan haleluya sebanyak 3 kali. 3, 2, 1. Yesus Engkaulah Tuhan dan Raja kami. 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 Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Baik semua? Tetap bertahan ya. Tetap bertahan, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan pasti tetap melindungi kita sekalian. Tuhan pasti tetap mengawal hidup kita di tengah-tengah perjuangan kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ini hari yang spesial buat kita karena kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur dengan berita-berita yang Tuhan tanam di hati saya, yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya mempersiapkan diri untuk melayani ibadah pra-kenaikan dan ibadah kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Saudara-saudara, ini satu kondisi yang sangat luar biasa karena pesan yang ada di dalam firman Tuhan yang akan kita terima adalah sebuah pesan yang sangat menguatkan di tengah-tengah wabah yang sedang berlangsung. Namun sebelum kita beranjak masuk di dalam pembicaraan tentang firman Tuhan, saya mengajak kepada saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati, untuk supaya firman bekerja nyata dalam hidup kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Engkau untuk kesempatan ibadah online pada pagi hari ini. Kami sebagai umat-Mu hanya mau bergantung kepada Engkau. Harus bergantung kepada Engkau hari-hari ini. Bahkan selama-lamanya dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Karena kami tahu kami adalah orang yang percaya kepadamu, kami adalah milik-Mu, dan semua pertolongan kami datangnya daripada Engkau. Hidup kami hanya untuk rencana-Mu dan hasilnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa syukur hormat kami kepadamu. Berkati acara sharing firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memahaminya, kami boleh menangkapnya, dan kemudian kami melakukannya sehingga rencana-Mu jadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di kesempatan pagi hari ini di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kepada saudara membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Apa pesan yang Tuhan berikan kepada kita di tahun ini ketika merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Pada ibadah pra kenaikan minggu lalu, saya mengingatkan kepada saudara, bukan? Ada 3 alasan mengapa Tuhan naik ke sorga. Yang pertama, dia naik ke sorga karena dia harus kembali menduduki tahtanya. Katakan haleluya, puji Tuhan. Saya sudah jelaskan, itu berita Injil yang luar biasa. Dia harus kembali menduduki tahtanya setelah selesai menjalankan rencana penyelamatan. Dan dia harus kembali duduk di tahtanya. Saudara tahu apa artinya? Saya sudah jelaskan itu. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam Yohanes 14 bahwa dia naik ke sorga karena dia ingin menyediakan tempat bagi kita umatnya di rumah Bapaknya. Luar biasa juga. Ini sangat-sangat menggembirakan sebab mengingatkan kepada kita. Ingat saudara, Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Tuhan belum berhenti dalam hidup kita. Dia masih bekerja keras hari-hari ini untuk membuat kita bahagia. Itulah sebabnya dia sediakan tempat yang satu waktu ketika selesai, dia akan membawa kita, menjemput saudara dengan saya. Siap-siapkan hidup saudara itu. Saudara harus mengerti, ini rencana Tuhan. Ini rencana kekristenan yang dicatat oleh firman Allah. Saudara harus mengerti, Tuhan akan datang membawa kita ke tempat yang dia sudah sediakan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku yang kekasih, salah satu sebab mengapa dia harus naik ke sorga adalah supaya dia bisa mengutus Roh Kudus datang kepada kita. Ini dia poin kita.
Dia katakan adalah lebih berguna aku pergi supaya aku bisa mengutus Roh Kudus. Supaya aku bisa mengutus Roh Kudus. Haleluya. Untuk apa Roh Kudus diutus? Untuk menjaga gereja, untuk membina gereja, untuk membimbing gereja, untuk mengawal gereja, supaya bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Saudara, gereja harus terima kehadiran Roh Kudus. Gereja harus mengerti bagaimana bekerja bersama dengan Roh Kudus. Gereja harus belajar hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Ini tidak bisa dipungkiri, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tolong pada pagi hari ini, di hari di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan, saudara beri waktu sebentar untuk merenungkan apa yang baru saja saya sampaikan. Ada begitu banyak pendapat yang seringkali membuat kita ragu, yang membuat kita tidak yakin akan kebenaran ini. Tapi pada pagi hari ini saya mau tanamkan lagi. Saudara, Tuhan naik ke sorga katanya untuk mengutus Roh Kudus kepada gerejanya. Nah, saudara-saudara, kita akan bicara lebih jauh akan hal itu. Kenapa saudara-saudara? Karena rencana Tuhan setelah kenaikan adalah gereja harus bisa berjalan dengan Roh Kudus. Itu saudara-saudara. Gereja harus bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Gereja harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, supaya itu semua bisa terjadi, maka gereja harus menerima kehadiran Roh Kudus. Gereja harus tahu menyesuaikan diri dengan Roh Kudus. Gereja harus tahu bagaimana berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ini pesan pada hari kenaikan Tuhan Yesus. Tidak bisa dihindari karena memang rencana Tuhan. Semua orang yang mau hidup di dalam rencana Tuhan harus perhatikan kebenaran ini. Mari saya ajak saudara baca firman-Nya di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi perhatikan saudara, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, apa yang menjadi topik pembicaraan kita itu termaktub di dalam khususnya ayat 7 dari beberapa ayat yang kita baca barusan. Ya. Ayat 7, tolong ditayangkan kembali, bunyinya begini. Namun benar yang kukatakan ini, artinya Tuhan tidak bohong, artinya Tuhan tidak memanipulasi, artinya Tuhan berkata jujur. Ini loh yang sebenarnya harus kita terima sebagai kebenaran. Aduh, senangnya saudara ya punya Tuhan jujur begini. Dia fair, dia terbuka untuk membangun hubungan dengan kita. Dan dia berkata apa saudaraku?
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Garis bawahi saudara, aku akan mengutus dia. Aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus itu diutus Tuhan. Siapa yang tolak Roh Kudus berarti dia tolak Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa Roh Kudus diutus? Tadi saya sudah gambarkan kepada saudara. Karena gereja harus dibimbing. Gereja harus diproteksi. Gereja harus dikawal. Gereja harus diberitahu apa-apa yang mereka harus lakukan. Dan ini adalah sebuah fakta yang tertulis. Bahkan Tuhan mengatakannya dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan kalimat, saudara-saudaraku yang kekasih, namun benar apa yang kukatakan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saya mengambil kesimpulan pada pagi hari ini begini. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, tolong terima dan ingat pesan ibadah kenaikan. Engkau harus tetap berusaha belajar hidup berjalan dengan Roh Kudus hari-hari ini. Kalau saudara terima kehadirannya, berarti saudara menerima yang diutusnya, berarti saudara menghormati yang mengutusnya. Di luar dari perdebatan tentang hal ini, saya mau kita kembali kepada firman Allah. Dan dengan bodoh-bodoh katakanlah saudara dalam tanda kutip, kita terima saja apa yang Alkitab katakan kepada kita. Tanpa mempermasalahkan. Karena kita percaya ini firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah rencana besar Tuhan setelah penyelamatan. Kenaikan Roh Kudus diutus. Coba saudara buka Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Di situ juga dijelaskan atau dinyatakan tentang rencana Tuhan. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ saudaraku yang kekasih berbunyi begini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Khususnya saudara, ayat 17 dikatakan apa? Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Perhatikan kalimatnya, demikianlah firman Allah. Ini firman Allah, bukan firman Nabi, bukan firman manusia. Ini firman Allah bahwa aku Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sangat bersuka cita. Saya sangat senang di tengah-tengah kita sedang berjuang menghadapi situasi kondisi seperti ini. Kita diatur oleh Tuhan untuk merayakan ibadah kenaikan. Dan ketika saya belajar dan mempelajari perihal hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan, maka tidak bisa tidak itu harus berkaitan dengan rencana besar Tuhan mengutus Roh Kudus. Dalam ayat 17 Kisah Rasul pasal 2 dipakai kata mencurahkan Roh Kudus. Saudara, logika saja saudaraku. Kalau Tuhan gak serius, kalau Tuhan masa bodoh, kalau Tuhan tidak peduli sama kita, ngapain dia mencurahkan rohnya?
Ini kan bukan situasi yang asal-asalan. Ini kan bukan keputusan yang sekenanya. Ini satu tindakan yang terukur menurut saya. Satu tindakan yang betul-betul sudah dipertimbangkan. Bukan tidak sistematis juga saudara-saudara ketika Tuhan bekerja. Persoalannya adalah saudaraku, ada saja saudaraku yang kekasih, hal-hal yang membuat kita tidak fokus pada rencana Tuhan ini. Saudara bayangkan saja saudara ya, yang ingin semua manusia penuh Roh Kudus itu bukan manusia, bukan pendeta, bukan nabi. Baca, aku akan mencurahkan rohku. Itu kan berarti inisiatifnya dari Tuhan. Berarti kan di hati pikiran Tuhan ada strategi, ada rencana. Tangkap dong saudara, tangkap dan kemudian saudara respon. Respon yang bagus, masuk dalam rencana Tuhan. Tetapi kata orang, stop. Saudara mulai dari Tuhan, jangan dari manusia. Aduh parah deh kalau dari manusia dah. Saudaraku yang kasih, yang paling pintar pun tentang agama sampai hari ini, sebut saja saudara. Saya mau tanya sama saudara, bisa gak tuh orang mempersatukan kekristenan? Makin banyak orang pintar Kristen, makin banyak pecah-pecah. Kurang profesor apa di dalam kekristenan? Kurang doktor apa? Mana saudara lihat hasilnya? Somplak lagi. Apa enggak cukup itu menjadi bukti bahwa manusia itu tidak bisa urus? Yang bisa urus ini Tuhan. Please lah saudara, berhentilah menjadi orang yang sok pinter. Ayo kita kembali kepada firman Allah. Maaf pembicaraan ini saudara yang kasih, gak usah pakai istilah itu. Karena saya melihat begini saudara, faktanya sudah jelas terlihat ketika manusia berusaha menyatakan ini loh kebenaran. Sudah lihat hasilnya, pecah lagi, somplak lagi, ubar lagi. Hanya Tuhan yang bisa mempersatukan. Dan rencana Tuhan seperti ini. Yang saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Makanya buka hati. Mengertilah. Mari kita responi rencana Tuhan ini gitu saudara-saudaraku. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara, saya percaya inilah yang juga menyebabkan kenapa Tuhan sudah curahkan tapi belum semuanya menerima curahan itu. Ya karena masih ada tarik ulurnya model seperti itu. Saudara peganglah firman Tuhan apa adanya. Ya. Sebodoh-bodohnya kita lebih baik kita pegang firman Tuhan ini ada. Taruh dan pertaruhkan nasib hidup saudara di dalam tangan Tuhan. Jauh lebih aman. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi yang saya syukuri begini saudara. Tadi saya mau ulas lagi. Ketika kita saudaraku yang kekasih memperingati hari kenaikan. Kita diarahkan mata kita. Ingat ya, kembali belajar hidup bersama Roh Kudus. Itu rencana Tuhan. Adalah lebih berguna aku pergi. Supaya aku bisa mengutus Roh Kudus. Guna apa dia diutus kalau kita tolak? Itu yang bikin banyak orang masih belum dilawat oleh Roh Kudus. Gitu saudaraku. Saudara, gereja harus terima kehadiran Roh Kudus. Sebab hal-hal yang saya sampaikan itu adalah fakta dan data yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi di usai sharing firman Tuhan di ibadah kenaikan ini, saya mau kita ada penyembahan sebentar ya saudara. Supaya Roh Kudus berkati kita. Nah saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi syarat untuk menerima hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing, saya mau menjelaskan resikonya dulu. Karena seringkali saudaraku yang kekasih, khotbah-khotbah yang mendorong, memancing, menyarankan untuk kita hidup bersama Roh Kudus yang tidak disertai dengan resiko hidup dengan Roh Kudus, terkadang membuat banyak orang Kristen akhirnya justru gagal membangun hubungan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kalau saudara perhatikan ke sana, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ya ada pesan Tuhan Yesus bilang begini.
Atau lebih baik kita baca mulai dari ayat yang ke-6, saudara. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Siapakah mereka? Para murid yang menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi perhatikan saudara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Lalu apa yang terjadi? Kamu akan menjadi saksiku di mana-mana. Jelas bahwa Roh Kudus diberikan, Roh Kudus diutus bukan untuk aksesori. Gereja, pribadi orang yang merasa lebih rohani atau dan lain sebagainya. Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan terima kuasa dan kamu akan jadi saksi. Dalam bahasa yang lebih soft hari ini, kamu akan melayani. Kamu akan masuk, ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Makanya saudara, resikonya begini saudara ya. Sudah dengar ya? Makanya jangan salah paham. Resiko orang yang menerima Roh Kudus, resiko orang yang menerima kehadiran Roh Kudus, saudara-saudara, adalah pertama, orang itu harus siap terlibat dalam urusan Tuhan dan penuh tanggung jawab. Kenapa penuh tanggung jawab? Iyalah saudara, mana ada sih saudara Roh Kudus tidak bertanggung jawab. Percuma saja saudara menerima kehadiran Roh Kudus, tapi saudara tidak terlibat di dalam pelayanan. Tidak terlibat di dalam rencana Tuhan, urusan Tuhan, programnya Tuhan, percuma. Karena Roh Kudus diutus spesial untuk gereja yang mau terlibat dalam urusan Tuhan. Maka kenapa ada begitu banyak orang saudara frustrasi ketika membangun hubungan dengan Roh Kudus? Ya karena resiko ini tidak disadari. Itu saudara yang pertama. Yang kedua saudara-saudaraku yang kasih, yang saya catat saudaraku yang kekasih, orang yang mau terima Roh Kudus resikonya adalah dia harus siap jadi pelayan Tuhan. Dan dia harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Dibutuhkan pemahaman dan kerendahan hati. Namun kadangkala faktanya seringkali terbalik. Orang yang penuh Roh Kudus, katakanlah saudara, justru sepertinya menjadi orang yang superior. Gak bisa lagi diomongin, susah lagi diatur, gak bisa bekerja sama. Ini bertentangan sekali. Saudara-saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-14. Di situ dikatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Siapakah mereka? Para murid. Di situ juga dikatakan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Siapakah mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Para murid. Para murid yang mana? Yang sudah kocar-kacir, menyelamatkan diri, mencari selamat sendiri ketika Tuhan Yesus sedang disalib. Semua mencar, takut, tidak mau tanggung resiko. Tidak lagi bisa memikirkan bagaimana kawannya, bagaimana saudaranya, nggak ada. Pokoknya terserah masing-masing, selamatin diri masing-masing. Dan akhirnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia rangkul semua, dia urapi lagi, dia jamah lagi, dan akhirnya hebat saudara-saudara. Orang yang tadinya begitu egois, begitu arogan, begitu merasa superior, begitu merasa lebih bisa saudara-saudara, bisa duduk bareng di hadapan hadirat Tuhan. Catat, resiko orang yang dihampiri Roh Kudus, dia harus siap jadi pelayan dan bisa bekerja sama. Catat itu. Makanya para pelayan Tuhan, tolong tunjukkan tanda-tanda ini supaya saudara adalah orang yang disukai oleh Roh Kudus. Ya, percuma menjadi superior di antara kita, di luar masih lebih banyak yang lebih hebat dari saudara. Buat apa?
Yang ketiga saudara, resiko dari menerima Roh Kudus. Menurut Yohanes pasal 16 ayat 13 saudaraku, di situ dikatakan apa? Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Garis bawahi kata ia akan memimpin kamu. Ia akan memimpin kamu. Saudara tahu? Orang yang disukai Roh Kudus siapa? Yang tahu diri. Bukan yang ngatur Roh Kudus, bukan yang ngatur Tuhan, bukan yang mimpin Tuhan. Tapi yang mau dipimpin. Untuk bisa dipimpin butuh hati yang rendah. Gak cukup butuh hati yang rendah. Butuh wawasan yang lebar. Karena ngerti posisi. Makanya monggo Roh Kudus pimpin aku. Itu yang bagus. Kalau saudara terus berontak dan berusaha untuk menjadi number one, saudara berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara semua, saya mau katakan justru itu terbalik. Itu saudaraku. Saudara dengar baik-baik ya. Pesan ini sangat memberkati saya. Haleluya. Kita bisa lewati wabah ini, kita bisa lewati bencana ini, kita bisa lewati lembah-lembah kekelaman karena Tuhan gembala kita. Terus karena apa lagi? Ya karena kita mau dipimpin. Biar Tuhan gembala kita, kalau kita tidak mau dipimpin mau jadi apa urusannya? Sudah pasti ngerti itu. Itulah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. 3 resiko yang harus saudara tahu kalau Roh Kudus melawat hidup kita. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dengan baik-baik ya. Pahami resikonya. Gitu saudara. Jangan semangatnya aja saudara mau dilawat, mau belajar berjalan dengan Roh Kudus dan bla 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 bla. Tapi saudara mesti tahu resikonya. Roh Kudus tidak diutus tanpa terukur. Itu sudah terukur. Terfokus, jelas maksud dan tujuannya. Memang saudara, kadang saya melihat begini, cara Tuhan menguji hati orang, ini orang bisa dipimpin atau tidak, kadang begini loh saudara. Tuhan sengaja mengirim orang yang kualitasnya ada di bawah saudara. Dan orang itu kemudian dijadikan pemimpin dalam kehidupan komunitas kita. Dan kemudian Tuhan mau lihat, ini orang bisa nggak dipimpin oleh Tuhan lewat orang yang secara natural atau secara manusia kualitasnya ada di bawah saudara. Saudara masih bisa hormat nggak? Saudara masih bisa tunduk nggak? Saudara masih bisa dengar nggak? Saudara masih bisa merespon dengan positif nggak? Justru itu kadangkala yang saya perhatikan. Itu seperti jadi jebakan Batman dalam rencana Tuhan buat orang-orang. Saudara, tidaklah menjadi sesuatu yang istimewa kalau kita dipimpin oleh orang yang sangat tinggi perbedaannya dengan kita. Karena memang manusia di seluruh dunia pasti merespon seperti itu. Tapi kalau satu waktu Tuhan taruh orang yang lebih bawah dari saudara, dan saudara harus mengikuti tuntunan Tuhan melalui orang-orang model begini. Baru tuh saudaraku yang kasih kelihatan tuh, ada tanduknya atau ada tunduknya. Itu catat tuh saudara. Coba jadikan evaluasi hari-hari ini. Itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Nah saudara-saudara, akhirnya saya ingin menyudahi renungan ini dengan memberikan 2 syarat untuk bisa mendapat lawatan Roh Kudus. Amin. 2 syarat. Yang pertama saudara tahu apa? Kalau saudara ingin dilawat oleh Roh Kudus, syarat pertama apa? Saudara harus bisa mencintai Tuhan dengan serius. Saya nggak bicara macam-macam. Sebuah hubungan yang beresiko besar harus dimulai dari sebuah keseriusan. Sebuah hubungan yang mengandung kapasitas besar, berkat yang besar, yang mengandung harta karun yang besar. Semua harus dimulai dari sebuah perundingan yang serius. Kalau saudara tidak serius, jangan pernah kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Serius apa? Cinta Tuhan. Amin.
serius mencintai Tuhan. Dan semangat mencintai itu juga harus saudara sadari. Semangat mencintai itu adalah semangat memberi yang terbaik, bukan menuntut yang terbaik. Itu yang seringkali saudara miss di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya cinta Tuhan supaya saya dapat yang terbaik. Salah. Saudara-saudara, coba deh saudara cek hari-hari ini. Harapan terbesar dalam iman saudara kepada Tuhan apa? Terima yang terbaik atau beri yang terbaik. Di situ kadar cinta seseorang tuh saudara kelihatan. Udah di balik batunya apa enggak? Itu saudara. Amin. Amin. Saudara, orangnya saudara kalau mencintai itu yang dipikirkan selalu adalah apa yang terbaik yang bisa saya berikan. Saya punya anak asuh. Yang ada di otak saya apa? Apa yang bisa dia kasih sama saya? Bukan. Bagaimana cara saya bisa bunuh mereka? Apalagi. Gak ada terlintas sedikit pun. Yang ada apa? Apa yang saya bisa lakukan buat mereka? Walaupun mereka kadang tidak menuntut. Itu cinta. Amin. Coba dah saudaraku. Ini hari-hari Tuhan membuat mujizat, membuat perbuatan besar dalam hidup saudara saya. Dimulai dari titik mana? Serius mencintai Tuhan. Dan yang dinamakan mencintai itu, saudaraku, semangatnya itu adalah semangat membahagiakan, bukan menuntut untuk dibahagiakan. Kalau saudara mencintai dengan tuntutan supaya bahagia, itulah saudara yang kasih, yang akan membuat saudara kecewa di ujung jalan. Karena memang bukan itu jalurnya. Ini syarat pertama loh saudaraku. Bagaimana kita mau dapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan kalau kita tidak pernah serius membangun hubungan kasih? Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari sesama kita? Gak usah dari Tuhan dulu deh, dari sesama kita deh. Kalau kita gak membangun hubungan yang serius. Kalau hubungannya sudah serius, bagus. Saya percaya semua jemaat Tuhan, Anda semua sudah serius. Nah hari ini lewat ibadah ini Tuhan ingatkan, tetap serius, bahkan lebih serius lagi. Yaitu saudaraku yang kasih, beri yang terbaik. Saudara, kalau saya berbicara tentang beri yang terbaik itu bukan persoalan duit, bukan. Aduh saudara, saya minta maaf. Memang kita semua berluang, tetapi bukan berarti pembicaraan harus dipersempit pada pemikiran seperti itu. Saudara bisa beri waktu, saudara bisa beri tenaga, saudara bisa berikan apa saja kok. Amin saudara ya. Apa syarat pertama? Cintai Tuhan saudara. Haleluya. Yang kedua saudaraku, syarat mendapatkan lawatan dari Tuhan adalah, saudara, cinta tanpa komunikasi hancur. Ada istilah LDR. Berapa banyak yang sukses? Sedikit persentasenya. Kenapa? Karena cinta harus dibungkus oleh komunikasi. Komunikasi yang tidak penuh dengan monopoli, tapi komunikasi yang di dalamnya terpancar aura ingin memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik bukan memanjakan. Menurut saya ketika kita memanjakan justru kita memberikan yang tidak baik. Memberikan yang terbaik berarti kita betul-betul mencintai. Itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, saudara, jadi hal kedua yang perlu saudara dan saya lakukan adalah bangun relasi. Saudara perhatikan di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang mendapat gelar begini. Mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka hidup bergaul dengan Allah. Mereka hidup bersahabat dengan Tuhan. Mereka hidup dekat dengan Tuhan. Mereka hidup melekat dengan Tuhan. Apa maksudnya? Relasinya bagus. Ada saling menghargainya, ada keinginan membahagiakannya. Bahkan kalau boleh dibilang saudara, di dalam cinta itu justru tidak ada tuntutan.
Ini yang saya mau ingatkan ya saudara-saudara, di ibadah hari kenaikan Tuhan, ayo pulihkan kasih saudara, cinta saudara, pandang pada Tuhan Yesus. Saudara pandang kepada saya ada kecewa, welcome. Saya manusia, saya tidak sempurna. Saya lihat saudara juga boleh kalau saya bilang kecewa. Tapi saya juga menyadari kita semua manusia. Maka Alkitab katakan pandang saja kepada Yesus. Keren. Ada lagu pujian yang lama yang berkata, pandang saja kepada Yesus, Dia yang kuasa. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Jadi kalau udah pandang kepada Yesus gak boleh pandang kepada manusia. Bukan begitu juga saudara. Ya semua kita pandang. Tapi yang lebih jadi patokan kita untuk menghindari kekecewaan adalah Tuhan. Ada manusia baik. Ada manusia yang bisa diteladani. Ada manusia yang tulus. Ada manusia yang lurus. Ada yang manusia penuh perhatian sama kita. Banyak saudaraku yang kekasih. Bukan yang jelek-jelek aja kok. Boleh lakukan itu. Tapi fokus utama tetap kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya merasa bahwa melalui ibadah kenaikan ini sepertinya Tuhan berpesan kepada kita, saudaraku. Persiapkan dirimu. Di dalam hati pikiranku ada rencana besar. Aku sayang kamu, aku mengasihi kamu. Artinya di pikiran Tuhan, aku ingin memberikan yang terbaik kepadamu. Terima nih saudara pernyataan iman ini. Tuhan sayang kita, berarti dia memikirkan yang terbaik. Kalau dia memikirkan yang terbaik dan kita diingatkan di masa-masa wabah yang terus berlangsung, itu berarti kan Tuhan sedang beri penghiburan. Sebentar lagi pertolongannya akan datang atas kita. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, saya sudahi renungan firman Tuhan. Tetaplah kepada rencana Tuhan. Amin. Mengasihi dan bergaul dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Tuhan yang baik, betapa hati kami diteguhkan, dipuaskan, diingatkan, disegarkan. Bahkan di shock terapi oleh firman-Mu. Sungguh benar apa yang firman-Mu sampaikan. Dan kini kami mau mengevaluasi kembali hidup kami. Dan kemudian mereposisinya di hadapan Tuhan. Agar rencana-Mu saja yang terjadi. Ampuni Bapa Surgawi kearogansian kami. Ampuni Tuhan kebodohan kami. Ampuni sikap-sikap kami yang merasa kami tahu segala sesuatunya. Sebab yang kami tahu dari firman-Mu hari ini adalah semua baru jelas ketika kami berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, datang dan lawat kami. Ya Roh Kudus, datang dan penuhi kami. Ya Roh Kudus, senanglah menuntun dan membimbing kami. Ya Roh Kudus, kami siap dipimpin oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Ini doa kami, syukur kami kepadamu. Yang kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang para pemimpin keluarga untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan roti dan anggur yang sudah didistribusikan beberapa hari lalu untuk kemudian dibagikan kepada keluarga kita masing-masing. Sementara ini berjalan, kita naikkan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Puji Tuhan. Dalam darahnya, darah
Puji Tuhan, saya percaya semua sudah menerima roti dan anggur yang dilayani oleh para pemimpin keluarga. Sekarang saudara semua saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita fokuskan hati pikiran untuk menghormati sakramen perjamuan kudus ini. Sebab seperti yang saudara tahu dan firman Tuhan sampaikan, apabila kita dengan sungguh-sungguh melakukannya, mengimaninya, maka Alkitab berkata, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dan itu berbicara tentang perjamuan kudus, maka di dalam hidupnya akan ada kehidupan yang kekal, dan pada akhir zaman akan kubangkitkan dia. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, pada saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita lakukan hal yang luar biasa ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kanan saudara dengan roti di tangan, lebih tinggi dari bahu. Kita nyanyikan pujian ini sebelum saya bacakan ayat firman Allah untuk menerima sakramen ini. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi bersama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Sekali lagi saya ajak saudara mengangkat roti lebih tinggi dari bahu saudara, dan saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk kita menerima sakramen ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima sakramen ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk karyamu yang luar biasa. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku, mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Kalau sudah saudara angkat cawan lebih tinggi dari bahu saudara, kita akan terima sakramen ini dengan sungguh-sungguh. Saya percaya hidup kekal menjadi milik kita. Hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kalau sudah saudara siapkan semuanya, mari kita konsentrasi. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima sakramen ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri di tempat kita masing-masing. Tadahkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hari-hari ini gereja harus mahir bekerja sama dengan Roh Kudus. Gereja harus bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus diutus untuk membimbing gereja sampai pada kesudahannya. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan selamat.
Gereja membutuhkan Roh Kudus dan Tuhan tahu itu. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus atas kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah dalam kehidupan kami. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, amin, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Sekali lagi bersama-sama semua, bekerjalah ya Roh Kudus, amin, haleluya, terpujilah urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang di dalam hidupnya sudah mendapat lawatan dari Roh Kudus, jaga hubungan saudara dengan baik. Karena menurut firman Tuhan, sorga mengutus Roh Kudus untuk membimbing saudara dengan saya sampai pada kesudahannya. Dan bagi saudara yang belum mendapat lawatan Roh Kudus dalam hari-hari hidup saudara mengiring Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan pasti sayang kita semua. Tuhan pasti menyelamatkan kita semua. Tuhan pasti tolong kita semua. Saya mau ketika kita menyanyikan pujian ini sekali lagi bersama-sama, buka hati, buka pikiran saudara, buka roh saudara, biar sorga melawat kita semua. Amin. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, amin, lebih lagi urapanmu, haleluya, benar Bapa, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ya Aba, ya Bapa, lawat setiap tangan-tangan yang terangkat, lawat hidup setiap tangan-tangan yang terangkat, lawat setiap hati tangan-tangan yang terangkat. Nyatakan kehadiran-Mu, nyatakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup mereka. Kami membutuhkan, kami menyambut Roh Kudus dalam hidup kami, dalam gereja kami, dalam perjuangan kami Tuhan, dalam hidup keluarga kami. Terpuji nama Tuhan, amin. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu, kau terutama. Katakan bersama-sama, kalimat ini penting sekali, haleluya. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Lawat mereka ya Aba, ya Bapa, lawat kami sekalian, lawat gereja-Mu, terlebih di tengah wabah yang terus Tuhan beranjak naik. Kami percaya Roh Kuduslah pahlawan kami,
Roh Kuduslah panglima kami. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami. Berkat jasmani dan rohani yang terbaik dari sorga turun atas kita semua. Turun atas saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, engkau akan mengalami Tuhan. Engkau akan mengalami lawatan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan yang memang hebat, dahsyat, luar biasa, tak tertandingi selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Kita semua percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ibadah sudah selesai. Beberapa pengumuman nanti akan saudara akan baca sendiri di layar, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, demikianlah pada akhirnya kami menyudahi ibadah online kami dalam rangka memperingati hari kenaikan-Mu. Ketika Engkau berjuang menjadi juru selamat atas kami, kami bangga, kami menerima karya-Mu, kami menerima anugerah-Mu, kami menghormati keadilan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mencintai Engkau selama-lamanya. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sampai hari ini. Nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan sampai selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya kami hanya menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari tadahkan kedua tanganmu, lurus hati di hadapan Tuhan, terimalah berkat-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan pasti menyinari engkau dengan wajah-Nya, beri kasih karunia-Nya, dan Tuhan pasti hadapkan wajah-Nya kepadamu, beri kita semua damai sejahteranya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.